Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita hati yang penuh syukur dan hati yang senantiasa dilimpahkan kesabaran dalam hidup. Hati yang penuh syukur adalah hati yang senantiasa gigih, bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri dan kualitas hidup, baik itu kualitas ibadah dan juga optimalisasi ikhtiar dalam mencari rezeki. Pun orang yang diliputi kesabaran akan senantiasa istiqomah dalam kebaikan, konsisten dalam mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah bagi baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan contoh terbaik dalam menampilkan sikap syukur dan sabar. Kalaulah tidak dengan kesabaran dan kegigihan beliau dalam memperjuangkan agama Allah ini, sudah tentu kita tidak bisa mengecap indah dan lezatnya nikmat Allah, nikmat iman dan Islam. Maka marilah kita lafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita awali khutbah ini dengan sebuah perenungan kembali hal yang mungkin sudah sering kita dengar dan kita alami, tetapi dapat kita perdalam dengan lebih baik. Kita akan melihat bagaimana korelasi antara sikap sabar dengan kesuksesan hidup. Orang-orang yang sukses di dunia ini senantiasa menyisakan cerita unik tentang dinamika dan pasang surut perjuangan, jatuh bangun dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Tanpa jiwa yang kuat dan sabar, maka tidaklah mungkin seseorang akan mencapai kejayaan dalam hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesabaran bisa jadi sebuah kemewahan bagi sebuah kesuksesan. Hampir tidak ada kesuksesan tanpa didahului perjuangan dan kesabaran, penuh disiplin dan tidak mudah putus asa. Hal ini dapat kita renungkan kembali dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 249. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binarin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat yang telah khatib baca merupakan pengalaman Nabi Daud alaihi salam ketika memimpin pasukannya melawan tentara Jalut yang jumlahnya jauh lebih besar.
Dan Nabi Daud alaihissalam berhasil memenangkan peperangan ini karena kesabaran, keuletan, dan kedisiplinan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam deretan Asmaul Husna, As-Sabur adalah salah satu nama dari asmanya. Menurut Imam Al-Ghazali, nama Tuhan ini mengandung pengertian bahwa Allah tidak tergesa-gesa menghukum para pelaku dosa. Kesabarannya terhadap para pelaku perbuatan dosa dengan tujuan untuk memberikan waktu agar insyaf dan kembali menemukan jalan yang diridhoi Tuhan. Dengan kata lain, sabar merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sabar mencerminkan sifat keilahian yang sangat mulia. Bahkan dalam tingkatan tindakan keimanan, sabar menempati posisi yang paling tinggi, tentunya dengan pahala yang tak terhingga, seperti yang tercantum dalam surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Sabar selalu diidentikan dengan musibah. Artinya, sabar seolah hanya ada ketika manusia dihadapkan dengan musibah, padahal tidak begitu adanya. Karena sesungguhnya bersabar jauh lebih berat ketika diterapkan dalam kondisi kehidupan yang normal dan bahagia. Memang berat seorang yang hidup miskin untuk bersabar dengan kondisi yang dialaminya dan tetap ingat dan berterima kasih dengan rahmatnya. Akan tetapi lebih berat lagi ketika seorang yang berkedudukan, seorang pejabat harus bersabar tetap dalam jalan yang diridhoinya, sedangkan sekelilingnya bergelimangan harta dan kekuasaan yang tak putus-putusnya mengajak manusia menuju kebejatan dan kedurjanaan. Bersabar memang pahit awalnya, akan tetapi manis akhirnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak disenangi maupun yang disenangi. Begitu mulianya sebuah kesabaran hingga Allah mengimbau kepada orang beriman agar menjadikan kesabaran sebagai pegangan, sebagai penolong, seperti yang dituntunkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila dicermati dengan seksama, maka ayat di atas, bila dilihat cara penyebutan kata sabar mendahului kata sholat, menggambarkan bahwa kedudukan sabar tidaklah kalah penting dengan sholat. Ini dikarenakan segala sesuatu memang memerlukan kesabaran, hingga masalah yang paling penting pun, yaitu sholat, tidak ketinggalan. Akan tetapi perlu diingat bahwa sabar bukanlah berserah diri, pasif menerima apa adanya. Namun sabar harus disertai dengan usaha menuju kepada yang lebih baik. Sebagai penutup, marilah kita saling berwasiat akan pentingnya kesabaran sebagai kunci menuju sukses. Kesabaran yang aktif dan dinamis, bukan kesabaran yang pasif dan stagnan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.